Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Niken Zalfitri dengan NIM 22031092 pada mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang analisis peluang dan ide wirausaha. Nah, analisis lingkungan bisnis terdapat yaitu dua buah istilah. Yang pertama yaitu ada internal, yang kedua eksternal. Nah, istilah internal ini yaitu lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi. Yang kedua, istilah eksternal yaitu lingkungan di mana kondisi-kondisi atau situasi terkait dengan kegiatan operasional organisasi. Nah, eksternal ini terbagi dua lingkungan. Nah, yang pertama yaitu lingkungan makro, yang kedua yaitu lingkungan mikro. Nah, dapat kita ketahui pada analisis peluang usaha yaitu pengertiannya. Pengertian lingkungan usaha adalah keseluruhan dari aspek-aspek atau hal-hal serta keadaan eksternal lembaga usaha atau industri yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis atau kinerja usaha. Dalam hal ini, lingkungan dapat diartikan sebagai gambaran konsep secara keseluruhan terhadap lingkungan luar atau eksternal. Nah, kondisi tersebut nantinya dapat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan bisnis atau usaha. Kemudian, pengertian peluang usaha. Peluang usaha ini terdiri dari dua kata yaitu peluang dan usaha. Peluang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan opportunity memiliki arti sesuai KBBI adalah kesempatan. Secara sederhananya, peluang usaha dapat diartikan sebagai kesempatan yang muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Nah, sementara itu, usaha memiliki pengertian berbagai daya dan upaya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga secara sistemologis, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan memanfaatkannya berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Kemudian, untuk menjadi peluang usaha yang bagus, maka harus memenuhi kriteria, diantaranya adalah ada 5 kriteria. Yang pertama yaitu permintaan nyata terhadap barang atau jasa. Yang kedua, tingkat pengembalian nilai. Yang ketiga yaitu kompetitif. Yang keempat, pencapaian tujuan. Yang kelima, ketersediaan sumber daya dan kompetisi. Nah, untuk dapat menganalisis peluang usaha, bisa menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama itu strength, yaitu kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran. Yang kedua yaitu weakness adalah kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha kita. Yang ketiga opportunity adalah peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Yang keempat yaitu threat adalah ancaman apa saja yang terjadi saat kita sedang berusaha. Nah, dari hal yang tersebut kita menentukan ide dan gagasan usaha. Dapat kita ketahui yaitu gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidaknya. Nah, ide menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan untuk meraih tujuan. Ide artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Adapun kewirausahaan menurut Drucker adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut salah satu ahli yakni Thomas W. Zimmerman,
yaitu kewirausahaan adalah menerapkan kreativitas dan inovasi, memecahkan masalah dan upaya yang memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap harinya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa arti ide dalam konteks kewirausahaan adalah gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Nah, kemudian kita akan bahas ide bisnis atau ide usaha adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, ide atau gagasan tidak selalu datang begitu saja tanpa disangka-sangka, sehingga orang tidak akan bisa mengetahui kapan ide itu akan datang atau ide itu harus dikejar, dipikirkan, dan dicari. Kemudian, kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha. Nah, jenis-jenis usaha ini terdapat ada 3 macam. Yang pertama yaitu bidang usaha produksi, yang kedua bidang usaha perdagangan, yang ketiga yaitu bidang usaha jasa. Nah, pada bidang usaha produksi ini adalah segala sesuatu yang menghasilkan barang baik dalam bentuk penggalian atau pengelolaan sumber daya alam, produk pertanian, produk perkebunan, peternakan, maupun mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Nah, dilihat dari skala produksi, ada skala besar, skala menengah, dan skala kecil. Kemudian, usaha pada bidang perdagangan yaitu dikelompokkan atas 2 macam, yaitu usaha retail dan distributor. Nah, yang pertama yaitu usaha retail, sering juga disebut dengan usaha eceran, di mana jenis produk yang dibuat oleh usaha produksi ditawarkan di warung, toko, minimarket, dan lain-lain. Jenis usaha perdagangan retail, walaupun kecil, pentingnya dalam penyaluran barang yang dibuat oleh usaha produksi kepada konsumen yang akhirnya. Nah, kemudian kita membahas tentang distributor. Nah, distributor atau pedagang besar adalah segala aktivitas marketing yang menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang retail atau lembaga-lembaga marketing lainnya. Nah, kemudian pada bidang usaha jasa. Nah, bidang usaha jasa ini selain faktor yang daya teknologi, keuangan, dan pemasaran, maka sumber daya manusia sebagai sumber dalam bersaing. Nah, hal ini disebabkan karena sumber daya manusia merupakan sumber dan organisasi yang berhubungan langsung dalam aktivitas pemberian jasa kepada pelanggan ataupun konsumen. Nah, pada bidang-bidang usaha jasa ini juga terbagi 6. Yang pertama yaitu usaha jasa konstruksi, yang kedua yaitu usaha jasa perbankan dan lembaga keuangan, yang ketiga yaitu usaha jasa bidang asuransi, yang keempat yaitu usaha jasa properti, yang kelima usaha jasa transportasi, yang keenam yaitu usaha jasa pengiriman. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.